saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia, dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning. Sarapan firman Tuhan, sarapan hikmat, no Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini tanggal 28, maka saya mau bagi kepada saudara rema yang saya dapat dari ayat 4. Dikatakan seperti ini: orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Nah, ini ayat 6, ayat 4 dan 5 saudaraku ya. Nah, salah satu perangkat penting untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik ya, harus ada hukum. Hukum adalah aturan main. Jadi kalau rumah tangga tidak ada hukumnya pun, gak ada aturannya, kacau. Di sekolah, di gereja, di negara, kalau tidak ada hukum yang jelas dan adil, maka itu akan membuat kekacauan. Nah, waktu di zaman purba terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dia yang hidup. Dia bisa tombak, dia bisa perbudak orang lain. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyatakan dirinya membangkitkan nabi-nabi dan memberikan hukumnya khususnya kepada bangsa Israel, yaitu Taurat. Jadi Taurat itu adalah hukum untuk menjadi way of life daripada bangsa Israel waktu itu. Nah, berbicara mengenai pentingnya hukum dan pengelolaannya saudaraku, maka suatu negara yang tidak menjalankan hukum dengan benar, negara yang hukumnya bisa dibelokkan karena suap, maka akan ada dampak yang buruk, kehancuran demi kehancuran di dalam negara itu. Maka itu sebabnya seperti di negara kita sampai ada KPK, nggak cukup dengan pengadilan, ada pengadilan koruptor dan macam-macam saudara, demi supaya keadilan ini ditegakkan. Nah, memang ada orang kaya yang berusaha menyogok, dan ada perangkat hukum yang mau menerima sogok. Tapi bukan hanya kaya, orang miskin pun banyak juga yang membelokkan hukum. Nah, ini bukan soal kaya dan miskin, tetapi hukum adalah cerminan dari karakter Tuhan kita. Karakter Tuhan kita itu memiliki moral yang tinggi, berbudi luhur, bersifat kekal dan pasti adil. Itulah Tuhan kita. Nah, penerapan hukum secara benar di dalam lingkup rumah tangga kita, komunitas kita, dan bangsa, maka akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi gereja, bagi rumah tangga itu sendiri, komunitas itu, dan bagi bangsa itu saudaraku. Maka dikatakan sini, orang yang berpegang pada hukum menentang. Jadi kalau orang yang jahat, yang fasik, dia nggak suka, makanya dia sogok. Wah, dia bayar uang kepada orang fasik untuk teriak-teriak. Wah, ini bukan menyindir ya orang-orang ya. Maksudnya banyak yang seperti ini, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Saya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di negeri kita. Tapi kalau ada orang yang pernah membayar kita untuk ikut demo-demo, teriak-teriak, untuk membelokkan hukum, kita sepatutnya menolak hal ini. Dan kita sedang memelihara kehancuran buat negeri kita, buat bangsa kita, buat gereja kita, atau komunitas kita saudaraku. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kalau orang mencari Tuhan, hati nuraninya itu saudaraku bagaimanapun dibersihkan oleh firman Tuhan itu. Dia akan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan sekalipun mungkin merugikan buat dia untuk bertindak benar, dia lebih memilih bertindak benar.
Oleh karena itu saudaraku, jangan abaikan hukum dengan memuji orang fasik. Jangan saudara menyingkirkan orang benar demi kepentingan pribadi, demi kepentingan uang, demi jabatan, demi sesuatu, demi perempuan, demi tahta, harta, dan segala macam itu. Karena di kitab Amsal ini ada contoh saudaraku sebenarnya di Alkitab seperti Haman di kitab Ester saudaraku. Karena dia menginginkan tahta, menginginkan kehormatan yang berlebihan, dia menyingkirkan seorang Yahudi yang baik, Mordekai, yang sudah berjasa bagi negara. Ada banyak kelakuan-kelakuan seperti ini di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam maupun di luar negeri. Orang benar malah disingkirkan, orang jahat dipelihara. Nah, jangan, firman ini udah mengingatkan kita saudara, Tuhan kita memiliki moral tinggi dan adil, benar. Maka kita harus ikuti firman Tuhan. Silakan saudara baca kembali kitab Amsal ini dan saudara tonton video ini. Jika saudara terberkati, bagikanlah kepada orang lain. Saudara klik di YouTube Christ Bright Ministry dan saudara like, saudara share. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi kita besok pagi. God bless you.